Jawa Broadcast. Baik Bapak dan Ibu, dengan terbitnya surat edaran ini maka memang perlu diberi satu penjelasan ya agar tidak mispersepsi, tidak saling harus sama pandangan kita terkait dengan membaca regulasi dalam surat edaran ini ya. Ada 3 hal yang nanti kita akan sampaikan. Yang pertama adalah apa sih surat edaran dari surat edaran untuk nomor 0102 Menkes 6 2024. Di mana kalau kita lihat kenapa harus keluar surat edaran ini? Surat edaran ini adalah satu produk hukum secara material yang mengikat umum. Ya. SE ini sifatnya adalah bentuknya diskresi. Ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, apa sih diskresi itu? Diskresi adalah satu keputusan atau tindakan pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Dalam hal apa? Peraturan perundangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintah. Ya. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah, untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Sambil menunggu PP ini keluar, yang insya Allah segera akan keluar. Oleh karena itu, untuk memperlancar semua penyelenggaraan dalam tatanan pelayanan kesehatan, oleh karena itu diisilah kekosongan ini dengan surat edaran. Ya, jadi tidak perlu mendebat-tebalkan kenapa harus surat. Surat edaran ini justru menjadi acuan kita dalam penyelenggaraan pelayanan ke depan sambil menunggu peraturan pelaksana dari Undang-Undang 17 itu turun. Ya, jadi clear, tidak perlu ada yang dipertanyakan. Ya, kemudian memberikan kepastian hukum pastinya, mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan kepentingan. Ya, jadi SE ini juga digolongkan sebagai produk dari tata naskah dinas. Ya, jadi clear ya. Nah, lanjut. Sekarang kita mulai masuk ke dalam, sebelum kita masuk ke dalam surat edaran, kita masuk dulu ke dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang perizinan pada pasal 263. Ya. Apa sih surat izin praktek? Surat izin praktek ini diwajibkan untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, tentunya wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP untuk yang berpraktek, untuk yang melakukan pelayanan. Persyaratan SIP ini harus memiliki 2, STR, tempat praktik. Ini di dalam. SIP siapa yang menerbitkan? SIP menerbitkan pemerintah daerah, kabupaten kota, tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktek. Tetapi dalam kondisi tertentu, ya, menteri dapat menerbitkan surat izin praktek. Ya, sekali lagi, dalam kondisi tertentu, kondisinya seperti apa? Misalnya yang tadi keterkaitan dengan penugasan khusus dan lain-lain, termasuk nanti di rumah sakit kapal dan lain-lain atau daerah-daerah terpencil atau hal-hal lain dalam kondisi tertentu. Ya, nanti akan dijelaskan. Nah, SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan ini berlaku berapa tahun? 5 tahun. Ya, persyaratan perpanjangan SIP melalui tempat praktek dan pemenuhan kecukupan SKP. Ya, ini adalah pasal 263 yang nanti akan dijelaskan kembali pada peraturan, dan sekarang kita sudah jawab dan kita sudah mulai luruskan melalui surat edaran yang tadi
HK0201 Menkes-6 tahun 2024. Ya. Apa sih isi surat edaran tersebut? Lanjut. Nah, ini isi surat edaran ini adalah terkait dengan perizinan. Perizinannya apa, Bu Yuli? Perizinannya ada beberapa permohonan perizinan. Kita cluster. Yang pertama, ini teman-teman harus clear ya dalam cara membaca, menerjemahkan agar tidak salah persepsi di lapangan. Ya, yang pertama adalah permohonan penerbitan SIP 1 untuk pertama kali, dengan surat tanda registrasi yang sudah ada, yang sudah terbit maksudnya, dan masih berlaku. Jadi sebelum Undang-Undang 17 2003 diundangkan. Jadi nggak usah khawatir. Yang punya STR nggak usah langsung buru-buru. Yang memang masih ada, masih panjang, dipersilakan digunakan. Bukan berarti itu tidak bisa digunakan. Ya, jadi ada satu. Jadi SIP untuk pertama kali dengan yang STR yang sudah terbit dan masih berlaku dipersilakan untuk melakukan permohonan penerbitan SIP. Ya, caranya persyaratannya apa? Hanya dua, STR dan surat keterangan tempat praktek. Tetapi kalau STR itu memakai STR yang sudah terbit dan masih berlaku, SIP-nya masa berlakunya adalah masa berlaku SIP sama dengan masa berlaku STR. Kenapa begitu? Karena kalau STR yang sudah habis harus diperbarui dengan menggunakan STR seumur hidup. Kalau STR seumur hidup artinya nomor STR-nya di dalam SIP harus diperbaharui. Oleh karena itu, masa berlaku SIP sama dengan berlakunya masa STR. Gitu ya. Clear nomor 1 seharusnya. Nomor 2, permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan, nah ini untuk pertama kali, STR seumur hidup. STR-nya udah seumur hidup. Bagi tenaga kesehatan sebelum Undang-Undang 17 diterbitkan. Apa syaratnya? Tetap 2, tetapi bedanya adalah masa berlaku SIP selama 5 tahun. Ya. Nah, ketiga, nanti ada kelompok 6 ya. Kelompok yang ketiga itu adalah permohonan untuk tenaga medis, tenaga kesehatan. Dia memiliki STR seumur hidup. Ya. Namun, ya ada namunnya, tidak pernah praktek lebih dari 5 tahun. Oh iya, yang tadi nomor 2 itu kurang dari 5 tahun ya. Sudah punya STR, tapi lulusnya kurang dari 5 tahun. Ya, kurang dari 5 tahun tuh maksudnya apa Bu Yuli? Kita cut off Undang-Undang 17 terbit Agustus 2023. Ya, hitung 5 tahun di belakang. Artinya Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2023 itu adalah 5 tahun. Ya. Sebelum atau kurang dari 5 tahun, artinya sebelum dari 18 Agustus 2018. 2000, misalnya Agustus September 2018. Nah, itu keren. Kemudian 2019, 2020 ya. Tapi ini beda lagi. Kalau dia lebih dari 5 tahun, artinya misalnya Januari 2018 itu sudah terhitung melebihi dari 5 tahun. Syaratnya apa? Syaratnya adalah karena ada 3 penambahan. Karena seperti, mohon maaf, saya dokter, saya punya STR, saya udah lama nggak praktek. Oleh karena itu, syaratnya adalah STR. Surat keterangan tempat praktek, bukti pemenuhan kompetensi. Ya. Bukti pemenuhan kompetensi bagaimana caranya Bu Yuli? Bagaimana kita mau melakukan itu? Ikuti. Ini bisa diperoleh. Uji kompetensi ini nanti kita akan selenggarakan Kemenkes dengan berkoordinasi kolegium-kolegium terkait atau penyelenggara pendidikan. Misalnya nanti, dari dokter umum,
kolegiumnya dokter yang tadi, yang untuk kolegium dokter gigi. Jadi nanti mengikuti kompetensi itu yang nanti kami koordinasikan melalui itu keluarlah nanti bukti pemenuhan kompetensi yang menjadi syarat tiga ini. Ya, SIP-nya berlaku selama 5 tahun karena sudah melakukan STR seumur hidup. Ya, lanjut. Nah, yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini nanti semuanya. Seluruhnya SIP menerbitkan kecuali keadaan khusus yang tadi ya, bahwa menteri akan bisa menerbitkan SIP. Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala Dinas Penanaman Modal ya. Dengan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Tetapi nanti proses penerbitan ini akan dilakukan untuk memastikan ini oke atau tidak melalui pemanfaatan data SISDMK untuk diintegrasikan. Ya. 4, kemudian golongan tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, ini memiliki STR-nya sudah terbit dan masih berlaku. Ini perpanjangan kita bicara ya, perpanjangan. Ini STR-nya sudah masih berlaku. Kemudian dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP. Nah, ini beda lagi. Satu adalah STR, dua adalah surat keterangan praktek, ketiga. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Lupi Triaksono. Bukti kecukupan satuan kredit profesi, SKP. Selain melampirkan bukti kecukupan SKP nanti, Namet dan Nakes membuat surat pernyataan menyatakan sudah cukup SKP. Ya, SIP-nya berlaku kapan? SIP berlaku selama 5 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kelima, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan sudah terbit masih berlaku sebelum Undang-Undang 17 yang tadi. Tapi ini akan mengajukan SIP kedua atau SIP ketiga. Syaratnya apa? STR, SIP 1 atau SIP kedua, surat keterangan tempat praktek kerja. Ya, menerbitkan SPP masa berlakunya sesuai dengan masa berlakunya STR tersebut. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki. Ini berlaku seumur hidup dan akan memajukan perpanjangan. Kalau nomor 4 sudah terbit STR-nya masih panjang, nomor 6 berlaku seumur hidup, dua-duanya sama mau SIP kedua atau SIP ketiga. Nah, maka sama syaratnya 5 dan 6, tapi masa berlaku SIP, menerbitkan SIP masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku SIP ke-1. Gitu ya. Jadi nanti pengecualian untuk penerbitan SIP-nya itu nanti untuk evaluasi kompetensi, praktek untuk warga negara asing, dan pendidikan. Masa berlakunya nanti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jadi ini nama. Jadi ini memang baca kembali SE-nya ya. Apabila masih ada pertanyaan, dipersilakan nanti mengakses kanal-kanal yang kita sudah siapkan. Lanjut untuk format SKP, ya. Lanjut. Nah, ini format SKP-nya ya. Jadi nanti akan surat pernyataan kecukupan SKP yang bertanda tangan di bawah ini siapa, menyatakannya gimana, ditandatangani oleh Namet dan Nakesnya. Barangkali bisa lanjut langsung Pak Lupi Trilaksono sebagai Direktur Mutu Tenaga Kesehatan. Dipersilakan Pak Lupi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yuli dari SES KKI yang telah mengawali. Izin Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat.
Bapak Ibu sekalian, melanjutkan dari paparan Ibu Yuli, SES KKI, kami akan menjelaskan terkait tentang kecukupan SKP. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, pemenuhan SKP ini ada amanatnya melalui Undang-Undang 17 tahun 2023, di mana pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan pengawasan, serta meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian pada pasal 264, persyaratan perpanjangan SP sebagaimana dimaksud meliputi STR, tempat praktek, dan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi atau yang disebut SKP. Dan pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP ini, Bapak Ibu sekalian, diatur dan dilakukan oleh Menteri. Berikutnya, nah, bagaimana memastikan kompetensi dan legalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan di masyarakat? Maka ada beberapa komponen yang kami jelaskan di sini. Yang pertama, komponen kecukupan SKP, di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki SKP paling lama 5 tahun terakhir, maka SKP tersebut dihitung sebagai bagian dari pemenuhan kecukupan SKP. Jumlah kecukupan SKP dapat diakses oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga Kepala Dinas PTSP Kabupaten Kota melalui portal skp.kemkes.go.id. Kemudian terkait dengan verifikasi jumlah SIP yang aktif, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Dinas PTSP Kabupaten Kota memverifikasi jumlah SIP yang aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dimiliki oleh Nakes dan Namet melalui portal sisdmk.kemkes.go.id. Demikian pula bagaimana memverifikasi jumlah SIP yang aktif yang telah dimiliki namun tidak sesuai. Itu juga baik Nakes dan Namet melalui Fasiankesnya, tempat praktek atau dinas kesehatan dapat melakukan pemutakhiran datanya pada portal sisdmk.kemkes.go.id. Dan terkait jumlah SIP, baik Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas PTSP Kabupaten Kota menerbitkan jumlah SIP sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya menjelaskan alur dari bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mengecek kecukupan SKP. Seperti yang disampaikan tadi, portal untuk mengeceknya adalah skp.kemkes.go.id. Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian, sistem informasi SKP masing-masing profesi telah mencatatnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi data dari SKP Bapak Ibu sekalian itu berasal dari sistem informasi SKP yang dikelola oleh masing-masing profesi. Data existing pencapaian SKP tenaga medis dan lamed itu dihitung 5 tahun terakhir dan mengalir ke skp.kemkes.go.id. Nah, bagi tenaga medis, tenaga kesehatan bisa melakukan pengecekan melalui portal tersebut ya, skp.kemkes.go.id. Kemudian nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan lebih detail bagaimana tampilannya. Namun pada intinya, apabila nanti di dalam pengecekan ada yang tidak sesuai, Bapak Ibu sekalian itu harap dapat mengkonfirmasi ke sistem informasi SKP masing-masing profesi ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, apabila sudah cukup, dinyatakan cukup dalam pengecekan, itu dapat menghubungi Dinas Kesehatan atau PTSP untuk mengurus proses perizinannya, perpanjangannya SIP ya, Bapak Ibu sekalian, karena ada bentuk buktinya yang dapat Bapak Ibu print dan bawa sekaligus ke Dinas Kesehatan atau PTSP sebagai bentuk konfirmasi kecukupan SKP. Baik dinas dan PTSP juga dapat melakukan konfirmasi kecukupan SKP dari masing-masing namet dengan mengakses skp kemkes.go.id juga. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian terkait dengan kecukupan SKP ternyata masih belum cukup, berarti kan harus ada penambahan SKP atau peningkatan SKP. Bapak Ibu sekalian bisa ikut kegiatan peningkatan mutu yang terakreditasi melalui pelataran sehat, bisa berupa seminar, pelatihan, workshop, ataupun bentuk hal lain lagi yang lain dalam peningkatan kompetensi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk lebih detailnya, untuk ke slide berikutnya silahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tadi masuk ke dalam skp.kemenkes.go.id, di situ Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pencarian data SKP. Yang perlu diperhatikan adalah isi Bapak Ibu sekalian, pastikan pilih profesi Bapak Ibu sekalian yang benar,
Kemudian masukkan nomor induk kependudukan Bapak Ibu sekalian dan lakukan searching ya, di searching kemudian akan muncul nama Bapak Ibu sekalian ya. Pastikan itu udah benar dimasukkan semua dalam angkanya. Nanti tampilannya akan muncul nama, profesi Bapak Ibu, nomor STR-nya, periode SIP-nya, termasuk status kecukupan SKP, ada tercukupi atau belum tercukupi, jumlah SIP-nya, update tanggal update, dan kemudian sumber data dari SIP-nya, dan SKP-nya, dan juga action. Action di sini ada print. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memprint bukti kecukupan dari SKP ini. Ya, saya ingatkan kembali bahwa data SKP ini dalam masa transisi diperoleh dari database SKP masing-masing tenaga medis dan tenaga danamed yang berada di sistem informasi profesi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan juga, apabila Bapak Ibu sekalian tidak menemukan data NIK yang sesuai, maka lakukan segera pengkinian data NIK di sistem informasi pengumpulan SKP di masing-masing profesi. Dan jika terdapat kesalahan data SKP, segera hubungi profesi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengkinian datanya, karena datanya memang dari profesi. Nah, jika SKP Anda memang belum tercukupi, maka dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan profesi Bapak Ibu sekalian di Pelataran Sehat melalui web portal lms.kemkes.go.id atau kegiatan lainnya yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan terkait Pelataran Sehat. Bapak Ibu sekalian bisa mengklik ya, ada link ininya nanti di bawah portal ini untuk bisa menanyakan terkait dengan lebih lanjut. Dan apabila terjadi kesalahan data jumlah SIP, segera hubungi juga ke Dinas Kesehatan atau Fasiankes, tempat di mana Bapak Ibu lakukan untuk melakukan penginian datanya di SI-SDMK kemenkes.go.id. Dan Bapak Ibu sekalian, ini ada useful link. Apabila Bapak Ibu sekalian masih ada kendala, pertanyaan bisa masuk ke dalam link frequently asked question dari Kemenkes, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk berikutnya, lihat tampilan Bapak Ibu sekalian apabila telah diklik tadi ya yang print, maka Bapak Ibu sekalian dapat mencetak data status capaian SKP Bapak Ibu sekalian. Di situ ada barcode, kemudian ada ini ya, QR code, ada nama dan detail Bapak Ibu sekalian, periode, profesi, dan statusnya tercukupi atau belum tercukupi. Nah, status capaian SKP ini dapat di-print oleh Bapak Ibu sekalian, baik Namet dan Nakes, untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan atau PTSP sebagai bentuk untuk melakukan perpanjangan SIP-nya. Dan apabila Bapak Ibu sekalian, Dinkes dan PTSP juga mau memverifikasi, bisa melalui barcode atau QR code atau scan manual ataupun masuk ke dalam sistem yang pencarian di skp.kemenkes.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang akan menjadi bukti Bapak Ibu sekalian untuk dapat bertemu dengan Bapak Ibu di pelayanan di Dinkes maupun di PTSP. Demikian Bu Yuli yang dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana ketercukupan SKP. Terima kasih kembali Terima waktu kasih, ke Ibu. Pak Direktur. Silakan selanjutnya Mas Timor, Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Ditjen Nakes. Izin Bu Ses, Pak Adir, Bapak Ibu semua, terima kasih. Mohon izin nggak pakai apa background karena sedang menggunakan. Izin Pak Bobi, ya Bapak Ibu, berikut alur proses input dan perbaikan data tenaga medis dan tenaga kesehatan di SSDMK. Kami bikin dua bagian. Yang pertama adalah yang non praktek mandiri atau yang bekerja di Pasienkes. Jadi para nakes dan named yang bekerja di Pasienkes ini itu dapat meminta ke admin Pasienkes, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, untuk melakukan perbaikan data atau updating data atau penambahan data. Kemudian data tersebut akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, ini untuk yang praktek non praktek mandiri. Nah, sedangkan yang untuk khusus praktek mandiri itu memang kita berikan akses di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi mereka dapat membuat akun, kemudian juga bisa melaporkan bahwa sudah mempunyai TPPMD ya. Nanti teman-teman Kapkota di sinilah yang sudah bisa memasukkan data-data teman-teman yang praktek khusus mandiri. Mungkin itu izin Bu Ses yang saya dapat sampaikan secara detail nanti bisa di Q&A. Makasih.